Nah, terkait dengan spheroid, kemarin kita belajar di penggunaan GPS, ini ada bentuknya dalam bentuk latitude longitude. Nah, tetapi ada juga yang dalam bentuk UTM, kan kemarin tulisnya UTM. Tetapi salah satu kita bisa melakukan konversi. Anda sudah belajar konversi koordinat, kalau yang sudah biasa ngolah data mungkin sudah biasa. Ada yang belum pernah konversi koordinat? Sudah semua? Gimana? Belum? Baru kemarin nyoba. Ya udah lebih baik daripada belum pernah nyoba sama sekali ya kan. Nah, biasanya ketika kulap di sini tidak disampaikan, kita tidak nyoba ngolah data, ya kulap itu jadi berat begitu ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, kalau sebenarnya ini belajarnya harusnya di geodesia, di perpetaan itu ada sistem proyeksi. Sebenarnya ada banyak, ada WGS 84, yang latitude longitude, ada yang UTM, Universal Transfer Mercator, ada juga yang proyeksi yang lain, ada Jacobian, ada apa ya, banyaklah variasinya. Kalau Anda belajar di Surfer itu ada beberapa konversinya. Atau kalau Anda tidak mau menggunakan software yang ilegal, Anda bisa gunakan kalkulator konversi itu di internet cukup banyak, meskipun ada batasannya. Yang perlu dipahami pada saat kita melakukan konversi, koordinat latitude longitude itu adalah unik. Jadi posisinya itu pasti satu untuk satu stasiun. Nggak ada yang sama di permukaan bumi yang lain. Artinya latitude longitude itu ada plus minusnya sampai 90 untuk lintang. Kalau yang bujur timur, bujur barat itu plus minusnya sampai 180. Jadi ditambah elevasi maka koordinat di bumi itu unik. Tetapi ketika kita melakukan proyeksi dalam suatu bidang datar, nah biasanya UTM itu bagusnya dikerjakan untuk bidang datar. Nah biasanya sistem ini berlaku ada reference datumnya. Nah di Indonesia itu terutama misalkan di Jawa, ini reference datumnya ini 49S. Nah, sedangkan di Jawa Barat sekarang kita di sini itu 48S. Batasnya 48 dan 49 itu saya pernah survei, itu di kisaran Malangbong lah, kisarannya ya. Bandung Malangbong atau Malangbong tahu kan? Nanti Anda cari di peta. Di perjalanan dari Bandung ke Jawa Tengah. Itu ada Malangbong itu nanti ada batasnya lah. Nah, kemudian dari 49 ini bisa sampai ke Jawa Timur, tapi nggak sampai ujung. Jawa Timur tuh saya pernah survei kena di Situbondo. Oke, jadi kalau Anda daerahnya surveinya di perbatasan itu proyeksinya akan lebih ribet. Tapi saya udah ngalamin 2 kali di sini sama di Kalimantan. Nah, di Kalimantan itu zonanya Northern Hemisphere. Jadi datumnya bukan 49S tapi di atasnya ada 49N, 50N dan seterusnya. Oke, nanti di bagian bawah Australia atau yang lainnya itu punya datum sendiri-sendiri. Nah, jadi paling tidak kalau Anda lihat GPS, kalau GPS-nya kemarin tidak dicek ke sinyal, itu misalkan terakhir kali survei di Jawa Tengah, maka itu koordinatnya adalah koordinat eh, Jawa Tengah, bukan koordinat di Bandung. Kalau nggak dapat sinyal ya. Kan kemarin kan awal-awal kan harus kena sinyal dulu kan, 4 sinyal itu. Nah, makanya saya sering sampaikan pada saat survei kemarin, ini kan datanya, yang bagian terakhir ini tetap ditulis. Meskipun kita tahu tempatnya sama, tetap ditulis. Jaga-jaga kenapa? Yang awal ini belum dapat sinyal. Tapi kalau sudah pulang, kan udah jalan-jalan. Harapannya itu udah dapat sinyal. Ngerti maksudnya? Karena kalau orang cuma nulis saja, udah beres. Tapi nggak care, nggak peduli manajemen data. Jadi pada saat akuisisi itu ditulis semua apa yang ada di instrumen itu yang dibaca semua. Nah nanti pada saat ngolah data baru difikir mana nih yang benar gitu. Oke. Nah kalau yang pertama salah kan kita masih punya backup. Oh terakhirnya benar nih kita pakai. Ketika diplot itu udah. Itu sedikit tips ya. Contoh kalau kita gunakan yang
ada di website. Ini ada websitenya banyak sih, Anda bisa cari. Ini bisa konversi koordinat yang versinya desimal atau yang degree, minutes, second gitu ya. Kemudian dikonversi ke UTM itu bisa. Itu tapi untuk satu stasiun, tiap satu stasiun. Kalau stasiunnya kayak kemarin sedikit cuman 5, cepat gitu. Tapi stasiunnya 50, kemudian ada berapa hari, lumayan ngetiknya. Coba 50 itu bukan hanya sekedar angka, Anda ngetik 50 itu lama gitu. Nah, itu ada versi yang pakai file. Jadi harus cari yang bisa convert-nya dalam bentuk file. Makanya konversi ini sepasang. Kemarin kan sudah coba ditanya sama Rizky juga, kalau kenapa kalau dikonversi angkanya nggak selalu lurus, nggak selalu sama gitu ya, ketika latitudenya berapa, makanya karena ini pasangan gitu. Pasti proyeksi yang bentuknya bidang lengkung ke bidang datar itu sedikit akan miring sedikit, berapa meter. Oke, itu sedikit karena kita membahas bagian fungsi lintang tadi ya. Nah, makanya yang paling penting konversinya itu yang UTM-Y ke UTM benar ya, UTM-Y menjadi lintangnya. Kalau yang bujurnya tidak terlalu dipakai di pengolahan data. Tapi biasanya sepaket kita tulis saja latitude longitude-nya. Oke, sekarang kita sudah membahas yang geoobservasi dikoreksi geospheroid. Sekarang geospheroid. Sekarang ke free air correction. Free air correction ini ada faktornya, ini sebenarnya ada penurunannya, dg per dr. Jadi perbedaan gravitasi terhadap jarak dari pusat bumi. Itu ekspansinya kalau di buku teks Anda bisa lihat dari deret Taylor. Nah, sehingga nanti Anda akan dapatkan angka seperti ini. Jadi minus 0,3086 tentu saja dengan melibatkan faktor dari ini, misalkan jari-jari atau flattening ini. Anda bisa cek di buku teks, saya belum buatkan slide-nya ya, tapi kurang lebih angka ini ada asal-usulnya. Oke, nah buat kondisi di Amerika Utara di beberapa paper tahun 90-an itu pernah saya baca, angkanya mungkin tidak persis 0,3086. Jadi mereka mencoba memformasikan karena kan ada beda jari-jari di sekitaran Amerika Utara dan ekuator. Jadi ya paling bedanya sedikit lah. Ya bisa dipahami aja kenapa mereka menggunakan atau menggunakan pendekatan seperti itu. Oke, tapi ini adalah bentuk yang paling umum yang kita temui juga di beberapa buku teks. Oke,